jadi untuk teman-teman semuanya, kita akan buka dalam doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai sesi bibi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Yang dipimpin oleh Miss Nadia saja, ya. Mari kita berdoa semuanya. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa melakukan hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar bersama-sama untuk mengasah skill kami. Kiranya pada sesi bibi ini dapat diterima oleh anak-anak kelas 7, 8, 9 dengan baik, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan selain knowledge Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, jadi yang nyalakan kamera cuma 2 ya, jadi yang lain entah kemana. Nah, jadi linknya, jadi materi kita hari ini ada di Nearpod teman-teman semuanya. Jadi kalian boleh join di link Nearpod yang ada di meeting chat. Yang di sini terupdate baru 4 siswa yang join ya. Sekali lagi boleh buka meeting chat, itu ada link Nearpod. Silahkan join. Pakai nama kalian, nama lengkap dan nickname, terus nanti othernya dikasih nickname kalian, karena materi kita ada di dalam Nearpod ya. Miss kasih waktu selama 2 menit untuk kalian bisa sign up di sini. Oke, baru 4. Kalau linknya tidak muncul, Miss akan kirimkan ulang. Ya, ada di meeting chat ya guys ya. Oke, baru 5, ada Jason, Alex, Beverly, Clarice, dan Joanika. Dari beberapa yang ada. Baru 6, yang lainnya boleh segera. Waktunya sisa 1 menit lagi. Untuk kalian bisa sign up di sini. Oke. Ada 10 ya, kurang, masih banyak, masih kurang 10-an lagi ya. Oke, sudah 16, kurang 6 lagi, sorry, kurang 7. Kurang 7 siswa lagi yang sudah terdaftar, baru Alex, Caroline, Christabel, Evolet, Gwen, Jason, Joanika, Marvin, Vincent, Anthony, Clarice, Giselle, Gwenda, Helga, Hillary, Jasmine, Joanika. Baru 17, kurang 6. Masih kurang 5. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin 5 orang yang akan join si loading ya. Nah, waktu kita terbatas di akhirnya. Jadi, bagi kalian yang punya kesulitan untuk bisa masuk ke Nearpod, boleh lihat share screen-nya Miss Nadia. Atau kalian yang bisa melihat Nearpod kalian di layar kalian masing-masing, itu juga boleh. Oke? Nah, jadi kita akan langsungkan. Ya, kita akan coba tuliskan hello dengan menggunakan tulisan tangan kalian. Ya, coba pakai tulisan tangan kalian, karena kalian kan sudah biasa mengetik teman-teman ya. Jadi mungkin kalian sudah lama tidak menulis tangan gitu ya. Jadi coba boleh dituliskan hello di dalam Nearpod kalian dengan tulisan tangan kalian. Mungkin yang pakai apa namanya, yang pakai mouse ya mau tidak mau pakai mouse. Tapi yang pakai mungkin lebih mudah ya, karena kayak gitu ya. Kalau yang punya pen tab atau yang punya iPad tulis pakai Apple Pen malah lebih enak lagi. Tapi nggak apa-apa, di mana aja boleh dituliskan. Coba, oke. Lagi semua baru ini ya. Oke. Di sini Miss melihat tulisan-tulisan tangan kalian. Oh, ada Miss Lisa ternyata di sini ya. Kemudian ada tulisan Evolet, Giselle ya, hello-nya banyak. Ada Kathleen dengan tegak bersambung. Oke.
Ada yang nulis biasa? Oke, semuanya. Iya, Nikita masih proses ya, dan juga Cheryl. Ya, nah jadi di sini kita bisa sama-sama kalian nggak bisa lihat sih tulisan kalian, tapi Miss Nadia bisa lihat ya, ada di layar share screen-nya Miss. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat ya tulisan-tulisan tangan teman-teman kita semuanya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, kita dari TK, SD sampai besar sekarang, maksudnya waktu kita SD kan kita belajar ya untuk bisa menulis tangan begitu ya. Nah, jadi entah tulisan tangan kalian suka tegak bersambung atau kalian tulisan suka yang biasa aja begitu ya. Nah, itu yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang. Ya, jadi kalau boleh sharing sedikit, Miss Nadia dulu punya teman kuliah, tulisannya tuh sangat rapi gitu ya. Tulisannya sangat bagus begitu. Jadi ya setiap orang punya karakteristik tulisan-tulisan yang berbeda ya. Kita bisa lihat di dalam share screen-nya Miss Nadia nih. Ini ada Kristabel yang menulis dalam bentuk balok. Oke, thank you semuanya ya. Oke, yang masih progress Miss Nadia next dulu ya. Kita next dulu. Ya. Sorry, yang masih belum selesai tadi ya, karena waktu kita terbatas tidak banyak. Oke, nah jadi teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk drive your own font. Tapi sebelumnya, Miss akan menjelaskan beberapa basic atau penjelasan mengenai apa itu sebuah tulisan. Ya, kita harus tahu dulu strukturnya gimana, atau perbedaan satu font dengan font yang lain itu apa, begitu ya. Jadi kita harus tahu. Miss, di mana link Nearpod-nya baru, John? Oke, sorry. Ulang. Ya, kali ini Miss mute dulu ya, Anya ya. Oke, nah jadi kita sebelum langsung praktek, kita harus tahu dulu sebuah teori tentang tulisan sedikit, tidak banyak ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu struktur tulisan. Dulu waktu kalian, entah kalian masih TK atau SD, mungkin SD ya, Miss Nadia sih nggak ingat ya kalau Miss Nadia belajar menulis kalau pakai buku bergaris ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingat ya, kalau kita waktu kecil, kita nulisnya dikasih buku bergaris supaya tulisan kita rapi, dan tulisan kita tuh tidak mencong-mencong begitu ya istilahnya. Nah, jadi ada sebenarnya buku bergaris untuk membantu kita supaya tulisan kita bisa rapi. Ya, nah jadi di sini sebenarnya ada 4 garis ya, 1, 2, 3, dan satu lagi di sini harusnya ya, untuk membantu kita tulisan kita bisa menjadi rapi. Maksudnya apa? Ini kita punya bagian atau wilayah yang besar ini ya, biasanya untuk tulisan kecil ya, tulisan kecil, huruf kecil maksudnya Miss Nadia, huruf kecil. Jadi A-nya itu sebesar wilayah garis 2 dengan garis 3. Sedangkan kalau kita mau bikin tulisan kapital, kita butuh bantuan garis pertama ya, karena huruf kapital itu kan kita mengenalnya sebagai huruf besar ya, jadi tulisannya lebih besar daripada huruf kecil, atau kita juga bisa sebutnya dengan huruf besar. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau nulis biasanya butuh garis bantu seperti ini. Meskipun buku-buku kalian yang sudah SMP itu kan cuma ada garis-garis biasa begitu ya. Tapi kalau misalnya mengingat waktu kalian TK, mungkin ada TK, SD kelas 1, entah 2, entah 3, mungkin kalian juga punya nih buku garis seperti ini untuk kita bisa belajar menulis dengan baik. Nah, nanti kita akan praktekkan juga ya untuk struktur tulisan dengan garis seperti ini. Nah, yang selanjutnya, jadi jenis-jenis font ini sebenarnya dari anak kelas 7 sekarang sampai kelas 9 harusnya sudah belajar semua tentang jenis font. Kecuali kelas 7 deh, kelas 8 dan kelas 9 tuh pernah Miss Nadia ajarkan tentang hal ini. Jadi kita belajar ulang dulu ya untuk kelas 8 dan 9. Nah, yang pertama yang namanya jenis serif. Ya, jenis font serif atau biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang formal. Contohnya jenis font surat menyurat ya, atau jenis makalah atau skripsi, itu biasanya pakai yang serif. Serif itu khasnya gitu ya, di setiap pojokan tulisannya ini ada ini nih garis kecil, ada hiasannya seperti ini ya, kayak huruf S ini dia di pangkalan S-nya itu ada garis vertikalnya begitu ya. Kemudian di bagian bawah R-nya ini ada garis horizontalnya ya. Kalian bisa lihat perbedaannya yang di lingkaran merah ini
yang ada garis hiasannya itu kita sebutnya dengan serif. Nah, makanya di sebelah kanan ini Miss punya beberapa contoh jenis font serif yang biasa kita gunakan kalau Miss Nadia dulu waktu kuliah pakai skripsi itu pakai yang namanya Times New Roman, atau biasanya itu kita bisa sebut dengan jenis font yang default ya untuk untuk tulisan yang formal gitu ya, karena kan skripsi itu kan formal. Makanya dulu waktu kelas 9, anak kelas 9 atau kelas 8 yang sudah belajar Microsoft Word sama Miss Nadia saat membuat laporan ya atau makalah itu harus pakai Times New Roman atau jenis serif ini karena kita sedang ingin membuat file yang formal gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis serif ya. Yang pertama Times New Roman, Angsana New, Bookman Old Style, Hightower Text ya. Kalau kalian lihat ini kayak berbeda-beda, tapi dia punya ciri khas yang sama, yaitu ciri khasnya serif atau dia punya garis hiasan seperti ini ya. Itu kita sebut dengan serif. Nah, itu jenis yang pertama. Sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua. Ya, ada yang namanya sans serif. Nah, berbeda dengan serif tadi, kalau sans serif itu biasanya di ujung-ujung pangkal tulisannya itu ada hiasan garisnya untuk bisa terlihat lebih formal. Kalau yang sans serif ini kalian bisa lihat ya, semuanya itu pangkalannya lebih plain gitu ya, nggak ada apa-apanya, tidak ada garisnya. Jadi tulisannya akan muncul seperti ini, kayak jenis font Arial, Montserrat, Calibri, Universe ya. Kalian bisa lihat ini jenis-jenis font yang setipe, meskipun kalau kalian lihat ini agak berbeda ya, tapi dia setipe, yaitu tipenya sans serif. Begitu. Tunggu, sampai sini suaranya Miss Nadia masih jelas ya? Jelas semuanya? Jelas, Miss. Oh, jelas. Oke. Ya. Ya, nih repotnya siapa tahu ada yang belum bisa join. Yang barusan join untuk masuk di sini boleh masuk ke report ya. Oke, kita next. Yang pertama tadi ada serif, yang kedua sans serif. Ya, kalau serif tadi untuk font formal, kalau sans serif ini untuk lebih ke formal santai atau formal kasual gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya script. Ya, script itu kalian bisa lihat ya contohnya, dia lebih ke tulisan tegak bersambung. Ya, tulisan tegak bersambung. Kalian bisa lihat di semua contohnya Miss Nadia ini, semua tulisan tegak bersambung yang hasilnya kayak gini gitu ya, tulisannya nyambung gitu. Beda sama serif dan sans serif. Terus yang terakhir, kalau ini tadi script ya, ada yang namanya jenis font dekoratif. Jenis font dekoratif itu lebih tulisan yang ngeblok begitu. Nah, kayak graffiti atau kayak tadi yang dibuat sama Christabel di depan gitu ya. Christabel lagi. Ya, kalau nggak salah ya. Tadi waktu contoh bikin Hello tadi, kalau dia punya tulisan yang ngeblok begitu kayak graffiti, itu kita sebutnya dengan jenis dekoratif. Begitu ya. Nah, hasil contohnya kayak gini. Sorry, ini terlalu kecil ternyata ya. Nah, dekoratif ini ya seperti fungsinya, yaitu untuk mendekorasi sebuah tampilan, misalnya pakai poster gitu ya, lebih cocoknya pakai jenis font dekoratif begitu. Nah, dari ini karena materi kita sedikit lagi gitu ya, Nah, dia mau cek dulu ke sini gitu ya, karena kalian diam-diam saja, yang nyalain kamera juga cuma 2 nih ya. Jadi coba kita cek nih, ada 4 pertanyaan, bukan pertanyaan sih, view match and pair. Coba kalian bisa match and pair mana yang dekoratif, mana yang serif, mana yang sans serif, mana yang script. Coba tadi sesuai dengan penjelasannya Miss Nadia, kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing ya. Coba nih, oke. Sampai sini ada Anthony nih. Langsung. 4-4-nya, betul semuanya. It's okay yang masih salah ya. Oke, Jason Horace juga ya, langsung. 4 kali percobaan, benar ya. Vincent juga, mantap. Gwen juga, Cheryl Howard juga. Kalista Chan juga. Yang lain.
Waktunya sisa 20 detik lagi. Oke, banyak nih yang benar semuanya. Puji Tuhan, berarti semuanya ada di sini ya, mendengar Miss Nadia ya, meskipun kalian tidak terlihat, tidak menyalakan kameranya. Oke, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Jadi tadi ada tulisan serif ya, harusnya kalian melihat ya serif tadi yang apa namanya, yang formal ya, kayak Times New Roman. Sans serif itu dia yang ujungnya tidak ada pangkalan, yang pangkalannya tuh nggak ada hiasan-hiasannya atau garis-garisnya ya. Dekoratif itu untuk dekorasi, dan script itu biasanya tulisan untuk tegak bersambung. Oke, mantap jiwa semuanya. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan saat kalian membuat sebuah sebuah font ya, yaitu yang pertama legibility ya. Ini anak kelas 8 dan kelas 9 biasanya dejavu ya, pernah dengerin kayak gini karena Miss Nadia pernah bahas apa itu legibility. Jadi legibility itu adalah tingkat keterbacaan sebuah tulisan ya, tingkat keterbacaan sebuah tulisan. Contohnya kayak gini. Nah, jadi di sini ada 3 contoh ya. Draw your own font. Ada yang pertama itu fontnya Miss Nadia. Ini handwritingnya Miss Nadia ini ya. Terus yang kedua, draw your own font dengan tulisan tegak bersambung. Yang terakhir lagi juga draw your own font dengan tulisan tegak bersambung. Nah, kalau dilihat ya, coba Miss Nadia nanya aja deh. Coba kalau menurut Failin mic-nya bisa ya? Iya, Miss. Oke, kalau menurut Failin, mana yang lebih nyaman untuk dibaca, nak? Font pertama, 2, dan 3. Yang pertama, Miss. Kenapa? Karena jelas tulisannya baru lurus. Oke, thank you Failin untuk jawabannya ya. Oke, dari Failin, ya ini kan pribadi masing-masing ya. Ini pribadi masing-masing, tapi ini Miss Nadia baru tanya dari Failin ya. Katanya lebih nyaman baca yang pertama karena tulisannya lebih jelas. Nah, itu yang disebut dengan legibility. Kalau misalnya Miss Nadia mengetikkan satu paragraf dengan beribu-ribu kata dengan jenis font yang pertama, mungkin para pembaca masih mampu untuk membaca, masih mau untuk membaca gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba pakai font yang terakhir, habis itu kita ketik yang banyak sekali tulisannya, nah itu mungkin kita akan capek ya, sebagai pembaca kita akan lelah untuk membaca dengan jenis tulisan yang terlalu rengket-rengket tulisannya ya. Rengket-rengket tuh apa ya, terlalu mepet-mepet, kemudian terlalu banyak ya, ini D-nya aja sangat complicated ya, garisnya ada banyak gitu ya, melungker-melungker. Jadi terlalu lelah mata kita untuk bisa membaca beribu-ribu kata dengan jenis font yang terakhir. Begitu. Jadi legibility itu lebih ke tingkat keterbacaan ya, bagaimana kita bisa membaca dengan baik tulisannya. Oke, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Nah, ini yang terakhir ya, yang kedua, yang disebut dengan readability atau mengatur tata kelompok tulisan. Maksudnya apa? Yang diperhatikan di readability adalah jarak antara A dan B, B dan C, C dan D, D dan E. Nah, jadi jarak spasi sebuah tulisan itu juga mempengaruhi ketika kita ingin membaca sebuah tulisan. Ya, begitu juga dengan ini ada garis-garis merah ya yang Miss Nadia kasih. Artinya ini tinggi tulisan dan lebar tulisan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kalian lihat yang pertama itu garisnya garis merah, yang kedua garis biru, yang ketiga adalah garis hijau. Kalau misalnya kita bandingkan ya, kita bisa melihat perbandingan yang cukup signifikan. Dan hal itu akan mempengaruhi tingkat keterbacaan juga begitu ya. Kalau legibility itu tadi tingkat keterbacaan atau kejelasan sebuah tulisan. Nah, kalau readability ini juga tingkat keterbacaan tulisan yang dilihat dari pengaturan besar tingginya sebuah huruf dan juga jarak dari antara satu huruf ke huruf yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan readability. Nah, sebenarnya Miss Nadia mau sampaikan selesai sampai sini.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dengan teori yang Miss Nadia sampaikan? Ada kira-kira? Tidak ada dari Cheryl ya. Mungkin Cheryl mewakili ya semua siswa-siswa di sini, tidak ada pertanyaan mungkin ya. Oke, kalau begitu kita coba next ya. Kita akan langsung menggali bagaimana cara buatnya ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam prakteknya. Prakteknya bagaimana cara membuat jenis fontnya, begitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan jenis website yang ada di layar kalian, yaitu Calligrapher ya. Kalau misalnya kalian klik website yang ada di layar kalian, maka kalian akan masuk ke sini. Ya. Nah, kalian akan masuk ke sini. Di layarnya Miss Nadia, ya. Kalian akan masuk ke Calligrapher. Nah, coba kalian semuanya kembali ke Teams dulu. Ya, Miss Nadia akan jelaskan dulu, tapi jangan leave nearpod-nya ya. Karena di dalam share screen-nya Miss Nadia akan mentutorialkan bagaimana cara penggunaan website tersebut ya. Oke. Kembali ke share screen-nya Miss dulu. Nih. Oke. Nah, jadi nanti untuk assignment-nya ya, seperti yang sudah dijelaskan Mr. Naftali di dalam atau Mr. Priyo di dalam channel BB kita yang ada di general, nanti hasil akhir dari ikutnya course skill hari ini kalian akan membuat sebuah produk ya. Tentunya produknya itu adalah sebuah jenis font. Nah, maka dari itu dengarkan baik-baik untuk kalian bisa membuat jenis font kalian sendiri. Nah, jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah device ya. Jadi device-nya bisa apa saja. Kalian bisa pakai laptop kalian, kalian bisa pakai tablet kalian, kalian bisa pakai handphone kalian untuk bisa membuat font ini, begitu ya. Jadi kita masuk dulu ke website Calligrapher ini. Nah, nanti diminta login. Kalau diminta login, silahkan kalian masukkan email kalian. Sorry, bukan login ya, tapi kalian get started free dulu. Nah, kalian daftar dulu ya, kalian daftar dulu karena kemungkinan besar kalian nggak ada yang punya akun ini, Calligrapher ini. Jadi kalian masukkan email kalian, password confirmation. Jangan lupa klik I agree term and condition, baru di submit ya. Miss ulang lagi kalau terlalu cepat. Jadi kalian bisa tuliskan email kalian, misalnya ini punyanya Miss Nadia, kemudian kalian masukkan passwordnya ya, sesuai kalian sesuai yang kalian ingat ya passwordnya apa saja, misalnya Miss 123456, confirmation 123456, kemudian jangan lupa klik I agree, baru submit, begitu ya untuk loginnya. Nah, karena Miss Nadia sudah punya account, jadi Miss tidak perlu sign up lagi, langsung login ya. Oke, kok nggak mau jadinya? Tunggu ya guys. Sabar, loh tadi mau sekarang tidak mau. Oke, nah jadi ini adalah akun Calligrapher-nya Miss Nadia ketika sudah login ya. Dengarkan dulu ya, nah, ya jangan langsung supaya kalian nggak bingung. Sudah kalian bisa ke bagian, nah kan di sini ke bagian ini. Nah yang pertama kita harus tentukan dulu font yang akan kita buat itu apa. Misalnya Miss mau bikin font yang biasa aja ya, yang ASD, FGH, JKL, kita bisa pilih yang minimal English ya. Nah ini berarti template yang akan kita buat. Template yang akan kita buat itu ada tanda seru, tanda petik, petik 1, titik koma, titik 2, titik koma, tanda tanya A, B, C, D, E, F, G, kapital, dan huruf kecil. Tapi kalau mungkin beberapa dari kalian ada yang butuh huruf, berarti kita bisa tambahkan di bagian minimal numbers. Nah, berarti ini nanti template yang akan kita buat ada hurufnya. Ya. Misalnya, Ami, saya mau bikin bahasa Jepang. Nah, kalian bisa nih. Di sini nih, ada nih aksara Jepangnya. Jadi nanti kita bisa bikin aksara Jepang dengan apa ya, handwriting kita sendiri istilahnya, begitu ya.
Nah, tapi karena Miss Nadia pengen bikinnya yang Indonesia, jadi Miss bikin yang minimal Inggris aja, nggak apa-apa. Atau mungkin kalau nyamannya pakai bahasa Indonesia, ya sama saja sih sebenarnya. Tampilnya seperti ini. Ya, di sini jadi di sebelah kiri itu ada pilihannya, basics itu berarti kita mau bikin template yang Inggris, isinya ini. Kalau mau bahasa Jerman, dia ada tuh tambahannya ya. Karena kan bahasa Jerman itu ada simbol-simbolnya tersendiri untuk pengucapan bahasanya. Atau mungkin minimal French, bahasa Prancis ya. Dia juga ada simbol-simbol yang berbeda daripada ABC yang biasanya. Nah, karena Miss butuhnya cuman English, jadi Miss pilih yang minimal English dulu aja. Nah, kalau sudah, kita klik di bagian download template. Kita download template-nya. Nah, ini tergantung kamu. Kamu mau pakai PDF atau PNG. Ini tergantungnya di mana? Tergantung kamu mau bikin manual tradisional. Ya, kalau PDF nanti bisa di print out, baru kamu tulis pakai spidol, kamu bisa. Atau di kalau PNG ini kamu bisa edit di iPad kalian, di handphone kalian gitu ya, dengan bantuan aplikasi entah Procreate atau Ibis PaintX atau Sketchbook. Nah, kamu bisa tambahkan tulisannya di situ. Kalau kalian punya device, menurut Miss Nadia, kalau kalian punya device sejenis Pentab, sejenis pad atau tablet, itu akan lebih baik kalau downloadnya di bagian PNG. Nah, karena Miss Nadia nggak punya ya Pentab dan iPad dan lain-lain, jadi Miss download yang PDF dulu, baru kita download. Oke, masih processing. Oke, nah di sini ya, download your template, kita klik. Oke, jadi ini sudah terdownload, maka akan muncul satu lembar ini ya. Satu lembar. Di sini ada lembar, kalau Miss Nadia perbesar, dia ada tanda seru, tanda petik, koma, titik, koma, titik 2, dan ABC sampai Z. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, di setiap kotak itu ada garis bantu. Nah, tadi di nirpot Miss Nadia sudah jelaskan ya yang di awal. Garis bantu ini akan membantu kita supaya tulisan kita semakin rapi. Contohnya kayak gini. Ya, tunggu. Ini sorry kalau tulisannya Miss Nadia kurang rapi ya, karena Miss pakai mouse nulisnya. Oke. Oke, kita draw. Nah, jadi nak, ini kan ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Ini gunanya adalah membantu supaya kita tulisannya itu menjadi rapi. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya A, kita pakainya dari atas sini. Nah, dari garis 1, 2, dan 3. Ya, jadi A berarti nanti garisnya akan rapi nanti tulisannya kalau kamu pasin sesuai dengan garis bantu. Ini misalnya A. Habis itu Miss Nadia bikin lagi. B. Oke, sorry ya kalau kurang rapi ya. Kemudian C. Lagi, kamu tulis sampai selesai nanti. D. Lagi. E. Sampai F, G, H, I, J, K semuanya diselesaikan. Sekarang kita ke A, B, C, D yang kecil. Nah, tadi Miss sudah jelaskan ya. Kalau misalnya di daerah yang besar ini gunanya untuk menulis tulisan huruf kecil. Contohnya kayak gini. A. Nah, ini nanti garis bantunya yang kedua. B. Lagi. C. D. Garisnya sesuai ya dengan garis bantu. E. F. Nah, jadi garis yang keempat ini gunanya untuk sampai mana nih besarnya ekornya. Ya. G berarti gini. Ekornya sampai sini. Sorry, kurang bagus ya. Kita eraser. Kita buat yang terbaik. G.
Oke. H berarti dari sini. Lagi. I. J. K. Terus sampai Z ya. Nah, jadi nak jangan bikin ngawur gini ya. L, M, N, O. Jangan sembarangan. Jadi karena sudah ada garisnya, itu gunanya nanti saat kita mengetik supaya tulisannya bisa lurus dan rapi. Begitu. Oke, sampai step sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau diulang? Tidak ada? Cari lagi yang mewakili teman-teman ya. Oke, nggak ada pertanyaan nih buat ini. Oke, mantap ya. Oke ya, jadi sekali lagi tulisnya jangan sembarangan nak ya. Di sini sudah ada garis bantunya. Jadi kita harus bikin sesuai dengan garis bantunya supaya nanti outputnya juga rapi. P, Q, dan bla 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 lain-lain selesai ya. Nah, Miss Nadia sudah punya hasil akhirnya. Oke, contohnya ini ya. Nah, contohnya ini. Ini sudah selesai. Dari tanda seru, persen, huruf dan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan selanjutnya. Miss Nadia sudah selesai. Miss sudah punya file selesai. Nah, jadi Miss punya jenis font baru, bukan jenis font baru ya. Jadi Miss Nadia buat ya, dia ada love-nya. Ya, karena ini kan bukan suka-suka kita ya, tapi kan tergantung kita mau bikin gimana gitu ya. Nah, jadi Miss Nadia ingin membuat jenis tema font love style begitu ya. Jadi ada love-nya di setiap hurufnya. Jadi kalian bisa lihat ya, tanda serunya titiknya pakai love, tanda petiknya pakai love dua-duanya ya, tanda persennya pakai love, ini dannya ada love-nya. Kemudian tanda kurungnya juga ada love-nya, tanda tanya ada love-nya. Nah, ini Miss Nadia buat pakai bantuan apa namanya? Pentap ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tapi kekurangannya yang Miss Nadia buat adalah tebal tipisnya tidak sama ya. Nah, nanti outputnya pun jadinya tidak rapi kalau tebal tipisnya nggak sama. Ya, kalian bisa lihat nih. MNO O-nya tipis sedangkan M dan N-nya itu tebal. Nah, nanti kalau diusahakan, kalau bisa, kalian buat tebal tipisnya disamaratakan supaya nanti hasil outputnya bisa menjadi rapi. Nah, sekarang Miss sudah punya nih satu file yang sudah terisi penuh, ya, terisi full. Jadi sekarang kita kembali ke Calligrapher, ya. Kita ke bagian My Font di sini. Kalau template tadi gunanya untuk mendownload template-nya terlebih dahulu. Kalau di kanan kita untuk upload font kita. Nah, jadi karena kita tadi sudah selesai buat, ya ini contohnya punya Miss Nadia yang sudah selesai, Miss ke bagian upload template, kemudian choose file. Nah, choose file yang tadi yang sudah Miss Nadia buat. Nah, kalau sudah kita upload template. Sabar ya, loading karena mengupload. Oke, jadi kalau misalnya tulisan kalian nantinya mau bikin style kalian, kalian bisa bikin jenis font balok atau kalian mau bikin jenis font kalian sendiri, ya itu boleh banget ya. Jadi nanti coba tentukan kalian boleh bikin jenis font sesuai dengan selera kalian, begitu ya. Oke, sekarang nih sudah selesai mengupload. Ya, kalau sudah selesai mengupload, kita ke bagian bawah sini, kita klik add character to your font. Oke, nah dia sudah masuk di sini ya. Artinya Miss punya font sudah selesai. Nah, tapi tidak selesai sampai sini dulu ya. Kita bisa klik build font itu untuk mendownload font kita ya. Nah, jadi karena fontnya Miss sudah apa namanya? Dari template sudah jadi font satuan seperti ini ya, disortir sama Calligrapher.
kita klik build font dulu, kita rename. Karena ini Miss Nadia punya ya, Miss Styles ya. Miss Nadia Love Styles. Kenapa? Karena ini handwritingnya Miss Nadia dengan style love. Ya, ini rename-nya terserah kalian nanti juga. Kita build. Oke, loading ya. Dia masih processing ya dari handwriting kita untuk sampai nge-save. Nah, jadinya sudah selesai nih. Ada previewnya. Kalian bisa lihat ya previewnya punyanya Miss Nadia ini kurang rapi. Kenapa? Karena di setiap tulisannya itu tebal tipisnya nggak sama. Ya, kalian bisa lihat ya. Nggak rapi. Tapi ini contohnya. Nah, jangan lupa untuk klik ini untuk mendownload font kalian. Oke deh, font kita sudah ada, sudah selesai. Kita tinggal open file, kita install supaya bisa masuk ke Microsoft Word kita. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita coba buka di PowerPoint ya. Oke, kita klik semuanya. Oke, nah jenis font yang Miss Nadia pakai sekarang Calibri, kita ganti dengan Miss Nadia Love Style. Oke, ya jadi sekarang kita sudah punya jenis font kita sendiri. Nah ini Miss Nadia Love Style, kalian bisa lihat ya, ini handwritingnya Miss Nadia. Jadi kita bisa membuat jenis font kita dengan bantuan kaligrafer. Begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Ovelin ya? Silakan, Nak. Miss, saya masih bingung cara masuknya, Miss. Masuk di mana? Ini saya tunggu dulu. Saya coba screenshot dulu. Oke. Sambil menunggu Velin, yang lain ada mau bertanya tidak? Miss, tunggu. Ya. Ini saya masih di bagian what to do next. What to do next? Yang mana tuh? Yang itu bagaimana masuknya ke template-nya, Miss? Sampai sini kah? Apa? Velin sampai sini nih, yang ada di share screen-nya Miss Nadia. Iya, Miss. Oke. Klik di bagian template di bagian atas ini, Nak. Template. Tunggu. Nah, nanti baru akan muncul di sini. Template. Iya, di atas tadi nih. Kan Oke, tadi Miss, kalau kita baik. sudah login, masuk. Oh, oke. Sudah bisa ya? Oke, Miss. Oke, ya. Ya. Oke. Nah, tadi kalau lupa step-stepnya sebenarnya di hari ini di record ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Tapi tadi Miss Nadia sudah selesai hasil fontnya Miss Nadia sudah jadi ya. Jadi kita sudah bisa menuliskan dengan handwriting kita masing-masing. Nah, ini jenis fontnya Miss Nadia ya. Nah, nanti kalian akan buat satu assignment ya, yaitu kalian akan buat jenis font kalian masing-masing sendiri ya. Sorry, ini masih loading ya. Jenis font kalian masing-masing sendiri. Coba kalian bisa ekspresikan diri kalian sendiri begitu ya, atau kalian mau pakai handwriting kalian sendiri, maksudnya nggak usah pakai dekorasi juga nggak apa-apa, atau kalian mungkin mau bikin tulisan graffiti atau tulisan balok, itu juga nggak apa-apa begitu ya, sebisa kalian. Nah, nanti jangan lupa untuk di download hasil teksnya lagi, hasil font yang sudah kalian buat nanti akan dikirim, karena Miss Nadia juga ingin lihat ya hasil jenis font kalian masing-masing. Selain kirim ke Miss Nadia, kalian akan kirim ke officer kalian masing-masing juga. Begitu. Oke, sampai sini gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, masih ada Henry angkat tangan. Silahkan Henry. Misalnya dari ini lepas itu yang klik itu open web page, terus tidak bisa buka linknya. Sorry, Nak, suaranya agak hilang-hilang. Saya tidak bisa buka linknya, Miss. Oh, yang link ini nggak bisa terbuka. Iya, tidak bisa. Coba Miss nih kirimkan di chat ya. Kemungkinan mungkin salah klik atau gimana gitu.
Sudah ada di meeting chat ya, Henry ya. Coba dibuka. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah Oke, bisa, Miss. kalau tidak, oh sudah bisa. Oke, ya. Nah nanti apa namanya? Oke, nah ada titipan informasi dari Mr. Naftali ya di dalam meeting chat di situ. Jangan lupa untuk screenshot dan penugasan untuk dilaporkan pada officer masing-masing. Nah, meskipun dikirim officer masing-masing, tapi Miss Nadia mau tahu. Miss mau tahu ya jenis font yang kalian buat bagaimana. Jadi nanti silahkan kumpulkan di OneDrive yang akan Miss Nadia kirimkan setelah ini linknya. Kemudian jangan lupa untuk isi refleksi ya. Link refleksinya sudah ada di dalam meeting chat yang dikirimkan oleh Mr. Naf di atas ya, di atasnya file ini. Oke, jadi itu materi yang Miss Nadia sampaikan ke kalian ya tentang penggunaan jenis font. Jadi kesimpulannya adalah di sini kalian bisa mengekspresikan diri kalian untuk bisa membuat jenis font kalian masing-masing. Bukalah kreativitasan kalian masing-masing juga ya supaya kalian bisa menggali potensi kalian sendiri begitu ya. Dan juga ini juga bisa membantu loh kalau misalnya kalian punya tugas ya untuk menulis tangan gitu ya. Ada life hacknya ya, pakai ini kaligrafer ya. Kalian bisa bikin jenis tulisan atau handwriting kalian sendiri. Oke, sekian saja yang Miss Nadia sampaikan hari ini. Jadi jangan lupa untuk kalian bisa buat jenis font kalian masing-masing sendiri dan juga jangan lupa untuk buat refleksinya. Oke, sebelum kita Miss habis download filenya bagaimana? Maksudnya gimana, Pelin? Miss kan di sini saya ada download filenya. Habis di download filenya tidak muncul, Miss. Coba nanti di screenshot filenya, Miss kurang mengerti nggak muncul gimana? Oke, Miss. Oke. Ya, karena waktunya sisa 4 menit lagi. Pelin ya, nanti bisa chat aja di meeting ini. Kita akhiri meeting kita, ya. Kita akan mendokumentasikan untuk teman-teman yang ikut di sesi ini. Jadi boleh dinyalakan kameranya. Sekalian untuk laporan kepada setiap officer, kalian sudah join di kelas ini. Silahkan, supaya kita bisa selesai juga segera. Ya. Oke, seperti biasa ya, kalau foto kalian baru menyalakan kameranya. Memang sangat narsisme. Sisanya dari tadi ada minta tolong dinyalakan, tidak ada yang menyalakan. Oke, dari 30 siswa yang muncul segini. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang coba yang masih jidat-jidat aja boleh dinaikkan kameranya ya. Oke, boleh rapi-rapi dulu. Oke, kita akan mengambil foto ya sekalian untuk laporan. Yang menyalakan kamera kalian saja. Oke, boleh. Boleh di madep kamera kita foto ya. Foto pertama. 1, 2, 3. Boleh senyum. Ya, jidatnya nggak ada. Jidat senyumnya dari mana ya? Jidat doang. Oke, sekali lagi ya. Tunggu, sabar guys. Sabar ya guys. Oke. Ya. Bisa dia ganti ke together mode. Ya, ada matahari Teletubbies. Siapa ini yang muncul di layar? Sabar ya guys. Oke, lagi loading. Oke, ya sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh tersenyum melihat kamera, freeze sebentar. Oke.
Oke, waktu kita sisa 2 menit. Jadi terima kasih semuanya yang sudah mau join di dalam kelas core skill hari ini. Semoga apa yang Miss Nadia sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa kalian gunakan untuk potensi ke masa depan gitu ya. Ya, jadi kita akan tutup dalam doa terlebih dahulu. Waktu kita sisa 1 menit. Untuk yang berdoa hari ini, Miss Nadia akan memilih saja, ya. Coba dari kelas 9 mungkin ya, yang Miss Nadia sudah jarang tidak bertemu lagi. Miss minta tolong untuk Tan Antoni aja deh, boleh tutup dalam doa nggak, Nak? Siapa, Miss? Ya, Antoni. Tan Antoni kelas 9. Oh iya. Ya dong. Oke, Miss. Teman-teman dan Miss, kita berdoa. Oke. Tuhan, hari ini kami sudah selesai course ini. Berkatilah kami agar apa yang kami belajar di course of font ini kami dapat menggunakannya dengan baik dan kami dapat menguntungkan diri dari course ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you untuk Tan Antoni sudah tutup dalam doa. Jangan lupa untuk isi link refleksinya ya teman-teman, karena di situ nanti ditutup jam 11 siang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. God bless you. Bye-bye. Have a nice day. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you.